Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Dan jadi topik yang diberikan kepada saya adalah tentang edukasi gizi melalui permainan interaktif berbasis website dan augmented reality. Tadi banyak sekali pertanyaan di chat room yang mengatakan bahwa apakah harus punya magnetic board atau papan magnetik. Alhamdulillahnya awalnya pengembangannya demikian, tetapi kami berpikir bahwa kita harus punya konsep pengembangan yang ke arah bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun dan tidak terbatas pada kemampuan sebuah papan magnetik. Jadi di tahun ini pengembangan kegiatannya adalah membuat website yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Awalnya mungkin berbasis menggunakan mobile phone ya, tapi tadi disampaikan oleh Pak Sandi ada keterbatasan terkait dengan teknologi seluler gitu ya. Jadi Androidnya harus Android yang di atas berapa Pak Sandi tadi? Nah itu rasanya tidak. Iya, jadi kita juga di antara tim itu tidak semuanya bisa mengakses ternyata ketika sudah jadi. Oleh karena itu di tahun ini kami berharap dengan website ini bisa lebih diakses oleh lebih banyak orang dan lebih bermanfaat untuk lebih banyak ibu bapak sekalian, lebih banyak ya masyarakat. Baik, jadi saya mungkin flashback kepada kegiatan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat di Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia adalah kegiatan yang berfokus pada pengembangan. Jadi kita tidak hanya diberikan tugas untuk membuat satu kegiatan, kemudian selesai di tahun itu saja dengan 1-2 acara. Tetapi kita diharapkan sustainability-nya. Dan kami alhamdulillahnya di sini ada Dr. Ina dan Pak Sandi yang sudah punya rancangan. Tahun ini kita mau apa dengan konsep yang sama tentunya. Tahun depan kita mau apa, hingga beberapa tahun depan kita mau seperti apa. Dan mudah-mudahan tetap dengan ide-ide yang kreatif dan inovatif bisa mengikuti perkembangan zaman dan tentunya bisa mensosialisasikan tadi tujuannya sebenarnya apa? Tujuannya tentunya ingin setiap individu di Indonesia sejak anak-anak sudah bisa mengimplementasikan atau menerapkan pola makan yang sehat, ya. Nah, pola makan yang sehat itu bukan suatu PR yang mudah yang bisa selesai dalam 1 atau 2 bulan. Sebagai orang tua, saya juga menjadi orang tua, PR banget gitu ya, PR banget, pekerjaan rumah sekali untuk bisa membuat anak itu suka dengan berbagai macam makanan yang beraneka ragam. Kalau hanya 1-2 jenis makanan mungkin bukan hal yang sulit ya, tetapi membuat mereka mencintai keanekaragaman pangan, terutama pangan lokal yang tadi disebut oleh Dr. Ina, itu tidak mudah gitu. Nah, salah satu hal yang paling penting adalah peran Bapak Ibu sebagai role model di rumah ya. Jadi sebagai orang dewasa yang bisa menjadi contoh tentunya bagi anak-anaknya. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin kita meminta anak-anak untuk doyan sayur, untuk doyan makan ikan misalnya, tetapi orang tuanya sendiri tidak memberikan contoh gitu. Jadi prinsip makan bersama di dalam keluarga yang kalau dulu mungkin orang tua zaman dulu itu selalu kalau nggak makan tidak memulai kalau tidak menunggu yang lain. Itu ternyata pentingnya bisa dirasakan saat ini. Jadi kalau makan bersama kita bisa saling melihat dan kadang-kadang kalau saya tipikalnya saya bisa melihat orang itu semangat makan ya. Kayaknya langsung selera makan saya bertambah dan diharapkan anak-anak juga demikian. Kok bapak ibu saya makan sayur, saya enggak gitu ya. Akhirnya dia termotivasi. Jadi kualitas waktu bersama keluarga itu bisa dilakukan dimanapun, termasuk di meja makan ya. Dalam suasana kebersamaan kita bisa menerapkan pola makan yang sehat dan bisa menjadi contoh yang baik bagi buah hati kita masing-masing. Nah, jadi itu tujuannya. Tapi sebenarnya kita punya latar belakang, yaitu salah satu misi dari tim pengabdi masyarakat kita yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahun karena bisa meng-hire banyak staf muda yang tertarik untuk mengembangkan ini. Nah, jadi karena meningkatnya masalah gizi yang ada di Indonesia maupun di global atau dunia secara umum ya, tadinya ada double burden of malnutrition, tapi sekarang sudah menjadi triple burden gitu ya. Jadi hal tersebutlah yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua ya, untuk bisa menekan angka malnutrisi di Indonesia dan di dunia. Nah, jadi hal itu harus dimulai dari usia sedini mungkin ya, tentunya dengan memberikan pengetahuan dan terus-menerus mengingatkan kepada orang tua, kepada anak, kepada guru, karena katanya guru itu adalah orang tua kedua gitu ya.
Jadi orang tua pertama harus tahu, orang tua kedua juga harus tahu, sehingga anak itu mendengarkan pola makanan sehat itu terngiang-ngiang terus di telinganya. Jadi kami mengupayakan agar program-program kami yang sudah berjalan 2 tahun lebih ini bisa menyampaikan edukasi gizi tidak hanya melalui penyuluhan ya, tetapi juga bisa melibatkan anak-anak tentunya dengan dunia mereka, salah satunya dengan permainan interaktif ya. Nah, ini sebenarnya pengembangan awal sekali ya. Jadi papan permainan interaktif yang tadi disampaikan oleh Pak Sandi dan ditayangkan melalui video. Jadi papan permainan interaktif ini ada 2 hal yang penting. Pertama, permainan mengelompokkan bahan makanan. Jadi anak diajarkan dulu mana sumber karbohidrat sebagai sumber energi, mana sumber protein yang juga sebagai sumber energi dan sebagai faktor pertumbuhan yang penting, mana yang mengandung vitamin, mineral, sayur, dan buah ya, sehingga setidaknya mereka tahu dulu kelompoknya ada di mana. Oleh karena itu ini tepat diberikan pada anak usia dini ya, PAUD itu kalau nggak salah dari usia 3 tahun. Setidaknya visualisasinya itu terbayangkan dengan gambar gitu. Jadi di dalam papan magnetik tidak terlalu banyak kata-kata karena memang tidak semua anak kan bisa membaca sejak usia dini ya, dan memang bukan menjadi suatu target bahwa anak itu harus bisa membaca sedini mungkin. Tapi setidaknya visualisasi gambar itu bisa membuat mereka menyukai sesuatu gitu ya, lebih menarik gambarnya dan seterusnya, dan juga memilih desain gambar, stiker dan seterusnya itu tidak asal mengambil dari website atau dari Google atau apa ya, tapi kita ada konsultan tersendirinya sehingga sudah disesuaikan dengan warna-warna yang enak dipandang oleh anak-anak. Kemudian warna tersebut tidak menyilaukan mata dan seterusnya, itu ada peran psikologisnya sehingga kita juga melibatkan tim ahli untuk hal tersebut. Nah, kemudian konsep yang kedua dalam papan permainan tadi adalah permainan simulasi makanan. Jadi nanti anak-anak dipersilakan untuk bebas memilih stiker makanan mana yang menurut dia mau, tentunya yang menarik ya, atau dia mungkin pernah mengenal, atau mungkin bisa juga menunjukkan bahwa anak ini tahu banyak makanan ya, berarti kemungkinan di dalam rumahnya atau di sekolahnya diperkenalkan juga dengan berbagai macam variasi makanan, sehingga dia bisa tahu, dia bisa memilih berbagai macam stiker gitu. Jadi salah satunya tadi memperkaya visualisasi anak-anak tentang gambar sebuah makanan. Nah, tadi ini yang video pertama sekali ya, mungkin ini kayaknya Mbak Reta yang ngambil. Jadi menggunakan tadi yang pertama adalah mobile phone atau telepon seluler ya, belum menggunakan website. Jadi kita menggunakan papan magnetik dan menggunakan mobile phone tadi yang dengan berbagai macam keterbatasannya, sehingga di tahun ini kita coba bukan meninggalkan mobile phone, sebenarnya tetap ada, tetapi kita tambah dengan website yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun serta oleh siapapun ya, dengan catatan punya komputer atau laptop misalnya. Jadi di sini adalah kemampuan suatu augmented reality ya, aplikasi berbasis augmented reality yang tadi disampaikan oleh Pak Sandi ya, bagaimana dia bisa diaplikasikan sehingga si anak-anak tadi bisa melihat gambar makanan atau pengelompokan makanan ya. Kemudian untuk permainan simulasi menu makanannya, aplikasinya, dan nanti ada umpan balik mengenai tadi disampaikan dokternya juga kelengkapan dan keragaman makanan. Secara teori nanti ada sedikit slide saya yang mirip dengan minat, tapi hanya sekedar untuk mengingatkan saja. Nah, ini awalnya seperti itu. Nah, tadi ini disampaikan juga oleh Pak Sandi ya, mengenai permainan mengelompokkan makanan. Jadi anak-anak kita akan melihat baik sebenarnya sih dari mulai orang tua, guru dan anak-anak juga belum tentu benar sih pengelompokan makanan itu, apalagi anak-anak ya. Nah, oleh karena itu kita mengedukasi dulu nih orang tuanya, guru-gurunya gitu, supaya mana makanan pokok, mana yang disebut dengan lauk pauk, sayur, buah-buahan, olahan susu, minuman, mana makanan dan minuman yang sehat dan tidak sehat. Ini adalah contoh yang ada di dalam website piringku.id nanti yang akan disampaikan, kemudian juga di dalam aplikasi augmented reality melalui si papan magnetik dan telepon seluler tadi ya. Jadi pengelompokan ini kan kadang-kadang masih ada yang membingungkan, misalnya tomat gitu ya. Tomat itu ada yang bilang dia adalah buah, padahal sebenarnya tomat itu adalah sayur. Misalnya seperti itu. Ya, tadi disampaikan juga contoh-contoh yang lainnya. Kemudian kacang-kacangan gitu ya. Kacang-kacangan itu di sini disebutkan kan sebagai sumber protein nabati gitu ya. Jadi kacang-kacangan
apa namanya, bisa juga sih sebenarnya kalau di dalam kelompok makanan yang sebagai sumber karbohidrat, di sini ada juga golongan apa ya, sereal misalnya yang bentuknya mungkin agak seperti gandum ya. Nah itu bukan kacang tapi sebenarnya itu sereal, itu adalah golongan karbohidrat seperti itu. Nanti di dalam aplikasinya dia sudah ada pengelompokan. Jadi kalau misalnya salah ya salah, kalau benar dia benar. Sebentar, aku nggak bisa pindah slide. Nah, di tadi ya tentang pengenalan kelompok-kelompokan bahan makanan. Nah, ini adalah papan magnetiknya ya, nanti di sini nanti apa namanya, siswa atau guru atau orang menempelkan ada di mana daging apa ayam ada di mana, brokoli, kacang-kacangan ya, dan juga buah-buahan ada di mana. Kemudian nanti mereka akan memilih susu dan olahannya. Di sini misalnya yogurt atau susu apa pasteurisasi misalnya, atau susu dalam gelas misalnya seperti itu. Kemudian ini minuman, apakah dia akan memilih minuman yang basisnya air apa namanya, air mineral misalnya, atau air putih yang disebutnya anak tahu air putih ya, atau dia memilih dengan air yang berwarna misalnya teh, kas, kalau kopi jarang biasanya anak-anak ya, atau minuman-minuman pemanis lainnya. Nah nanti kita akan bisa melihat bagaimana anak-anak itu mengenal makanan sehari-harinya. Ya, seperti ini papannya. Ini adalah contoh variasi stiker makanannya yang tadi saya sampaikan, didesain khusus dan memang disesuaikan dengan psikologi perkembangan anak ya. Nah ini tadi keragaman makanannya tadi sudah disampaikan, dan yang terbaru nanti saya sampaikan yang dari Dr. Rina mungkin ya. Nah ini konsep untuk piringku masa depanku. Jadi karena ini proyeknya adalah sustainability berkelanjutan, tentunya masa depanku adalah masa depan yang tidak ada ujungnya, artinya masa depan bagi semua anak gitu ya. Jadi berharap bahwa kedepannya nanti akan banyak generasi muda yang bisa meneruskan proyek ini dengan berbagai macam variasinya dan inovasinya, karena di sini juga kita melibatkan banyak sekali staf muda dari FKUI. Kemudian program kami memang khusus ditujukan kepada kelompok bermain dan pendidikan anak usia dini. Seperti yang tadi saya sampaikan, misinya adalah mengenalkan anak sedini mungkin terhadap pola hidup atau pola makan yang sehat ya, dan juga terutama sih orang tua dan guru ya, tadi sebagai seseorang yang menjadi role model bagi anak-anak. Nah, tadi disampaikan juga selama kondisi pandemi kami tidak bisa safari. Biasanya kita safari di Jakarta, kemudian ada di pernah di Jogja juga, di di Jogjanya di Kabupaten Sleman. Kemudian dan di sini mungkin banyak sekali ada ibu-ibu dari apa dulu TK PAUD yang kami kunjungi ya. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir, dan inilah program yang beberapa 1 atau 2 tahun belakangan ibu-ibu pernah temui gitu ya, hasilnya seperti ini. Dan program ini berkembang tentunya dengan masukan dari stakeholder yang terlibat. Jadi kita melibatkan beberapa narasumber untuk pengembangannya. Nah ini adalah pengembangan di tahun 2020 ya, tentunya tadi pengembangan permainan interaktif piringku masa depanku ya. Awalnya dengan Android, kemudian fitur augmented reality ya, dengan melibatkan peran serta dari manusia secara aktif ya, sehingga nanti ketika bersentuhan dengan layar ada sesuatu yang terjadi. Kemudian pembuatan website interaktif sebagai pengembangan tadi karena ditemukan berbagai macam masukan bahwa ada kesulitan dengan mengakses melalui HP dan tidak semua telepon seluler menggunakan Android ya. Jadi yang lainnya kami masih belum bisa mengadopsi gitu, sehingga dibuatkan website yang sifatnya lebih general. Kemudian yang ketiga, pembuatan video tutorial yang tadi disampaikan oleh Pak Prasadia ya, tentang yang mulai dari papan magnetik sampai nanti akhirnya live. Dan hari ini adalah penyelenggaraan webinar tentang piringku masa depanku. Penyelenggaraan webinar ini lebih untuk kesosialisasi, dan saya sangat bangga karena 200 lebih masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang ya, terutama sih targetnya adalah guru dan para orang tua berkenan untuk hadir. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan pertemuan pada siang hari ini. Yang terakhir tentunya kami mengharapkan terus adanya perbaikan, dan kembali lagi semangatnya adalah melanjutkan ini ke depannya menjadi sesuatu yang berkontribusi besar
berkontribusi besar untuk membangun generasi emas Indonesia. Tentunya kami akan selalu senang menerima berbagai macam masukan terhadap evaluasi pelaksanaan, sehingga nanti ke depannya piringku masa depanku tetap ada dengan atau tanpa kami, dan mudah-mudahan generasi muda yang ada bisa melanjutkan semangatnya. Program kegiatannya adalah ya sebenarnya sesuatu yang simpel tetapi belum bisa diatasi dalam waktu yang singkat ya. Mengurangi konsumsi jajanan siswa, terutama jajanan yang tadi makan ada kelompok makanan sehat dan tidak sehat. Nah, kadang-kadang siswa SD, SMP, atau SMA pun kadang nggak tahu kalau makanan yang dia konsumsi itu makanan yang tidak sehat. Asal kenyang, sebenarnya prinsipnya masih ke asal kenyang, dan beberapa orang tua pun melihat yang penting anak saya makan. Nah, jadi tidak melewati sarapan, tetapi tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan kualitas makanannya. Sehingga diharapkan dengan kegiatan ini orang tua, para guru bisa memotivasi siswanya untuk mengonsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat salah satu indikatornya salah satu ya, bukan berarti harus hanya sayur dan buah, tidak. Tapi tadi disampaikan terutama untuk tumbuh kembang itu butuh protein ya, untuk energi dan seterusnya butuh karbohidrat, butuh lemak. Jadi tentunya makanan yang seimbang, harus ada sayur dan buah 2-3 porsi, bahkan sampai 4 porsi sehari tentunya. Kalau makan itu 3 kali ya berarti sayurnya juga 3 porsi seperti itu. Buahnya juga bisa 2-3 porsi. Jadi kita skip 1 kali makan dari buah, tetapi setidaknya entah itu makan siang dan makan malamnya ada menu buahnya ya. Kemudian yang ketiga tentunya selalu ingin meningkatkan pemahaman orang tua. Jumlah orang tua selalu meningkat. Jadi kami berharap setiap kegiatan kami bisa mengundang orang tua baru, yang tentunya orang tua yang sebelumnya pernah terlibat, yang sudah tahu program ini bisa memviralkan gitu, bahwa FKUI, Departemen Gizi dan Departemen Fisika atau DPPM UI punya program tentang edukasi kepada anak melalui penguatan peran serta orang tua dan guru. Ini tujuannya sebenarnya kami ingin membentuk motivator anak-anak tidak jauh, yaitu orang tua dan guru tentunya ya. Jadi bukan orang lain, bukan kami juga, tetapi kami kembalikan kepada komitmen dari orang tua dan guru tadi ya, sebagai orang tua pertama dan orang tua kedua. Tapi konsep yang kami sampaikan adalah menyampaikan pesan kesehatan dengan konsep yang menyenangkan. Jadi ini adalah fun learning bagi anak-anak. Oleh karena itu mudah-mudahan menyampaikannya pun nggak stres ya ke anaknya ya. Jadi harus juga senang gitu ya. Jadi permainannya lebih ke permainan, tetapi mudah-mudahan diingat pesannya oleh si anak-anak tadi. Ya, ini adalah piringku.id, nanti akan didemokan bersama-sama ya. Mohon bantuannya saya Mbak Reta atau Mbak Arinda yang untuk operate ini ya piringku.id, karena ada masalah dengan laptop, jadi saya nggak bisa operate double. Nah, ini adalah tampak luar piringku.id. Website ini masih tampak sederhana karena ini baru dikembangkan di tahun ini, tetapi isinya sudah kami eksplor sehingga mudah-mudahan sudah bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Di sini ada fitur permainan, ya, bukan permainan game permainan game yang tidak ada tujuannya. Tentunya tadi permainan yang sudah disampaikan ya, kemampuan anak untuk mengelompokkan makanan, memahami makanan sehat dan tidak sehat gitu ya, sehingga nanti diharapkan kesehariannya pun terbawa. Kemudian rekomendasi jumlah kalori ya, tadi untuk menghindari kekurangan atau kelebihan asupan pada anak-anak. Resep makanan ini sebenarnya hanya repositori contoh saja. Kalau untuk makan pagi itu idealnya seperti apa, sarapan pagi seperti apa ya, kemudian makan siang, kemudian makan malam itu seperti apa untuk anak dan untuk keluarga sih lebih tepatnya. Dan ini adalah tentang pengembangan website ini sendiri. Namun karena ini pengembangannya berbasis website dan sifatnya di dalamnya adalah penilaian yang individual ya, karena nanti akan diminta beberapa data. Oleh karena itu memang diharapkan setiap user atau pengguna mempunyai email ya, jadi bisa melakukan login ya. Tidak punya email agak sulit untuk bisa mengakses gitu ya. Bukan agak sulit, memang tidak bisa mengakses. Jadi diharapkan mempunyai email. Nah, ini nanti bisa dipilih permainan. Jadi ini nanti fiturnya ini yang kecilnya, kemudian yang besarnya yang bisa diklik selengkapnya ya. Jadi permainan, kalori, kemudian ada contoh resep makanan. Nah, ini tadi harus menggunakan alamat email untuk sebagai anggota pengguna website ya. Harus Gmail ya, Mbak Reta ya.
Ya, betul, harus Gmail, Dr. Ervi. Izin Dr. Ervi, ini sekalian Ibu Bapak yang di sini bisa sekalian mencoba masuk ke piringku.id dan sekalian mencoba untuk login. Boleh dicoba, mungkin bisa double window ya, kalau misalnya menggunakan laptop, atau kalau menggunakan 2 device, idealnya ya, 1 laptop untuk Zoom, 1 device menggunakan telepon seluler ya Pak Sandi ya, jadi bisa sambil melihat Zoom, sambil melihat piringku.id. Ya. Oke, saya bisa lanjut Pak Sandi. Yang tidak mempunyai Gmail berarti harus membuat dulu ya akun lewat Gmail ya. Betul, Dr. Ina. Yang saya ketahui mudah-mudahan ibu-ibu sekalian tidak sulit ya untuk membuat akun Gmail-nya. Ya, ini tidak ada konflik of interest dengan Google ya. Ini hanya lebih ke akses saja untuk masuk. Jadi declare dulu. Iya, tidak ada. Memang ini kita sama sekali ini adalah program pengabdian masyarakat dari UI. Jadi ini hanya untuk sign in saja menggunakan Gmail karena terkait dengan pengembangan website ini. Oke, nah setelah masuk ke dalam piringku.id, kemudian login, nah nanti Bapak Ibu akan menemukan ada isian data diri, ya. Kemudian mohon mengisi data diri yang kami minta adalah data diri ayah, ibu, dan anak. Anak ini berarti kalau anaknya ada 3, lebih dari 1, bisa diisi ditambah anak ya, Pak Sandi ya? Betul, Dr. Ervi. Nggak harus login baru kan ya? Tidak, bisa ya. tambah. Jadi 1 ayah dan 1 ibu ini bisa insert data semua anak yang dimiliki, tidak ada keterbatasan. Ya. Kemudian di sini tampilannya nanti akan seperti ini, ketika klik data ayah, nama atau inisialnya, ya, kemudian tanggal lahir, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, berapa tinggi badan ayah, berapa berat badan ayah. Nah ini berdasarkan ukuran tinggi badan dan berat badan yang terakhir tentunya. Ya, kemudian nanti di sini secara otomatis akan keluar nilai indeks massa tubuh atau body mass index atau BMI yang menentukan status gizi orang tua. Jadi nanti di sini kan kalau normal misalnya antara 18,5 sampai 22,9 ya. Jadi ketika insert data Bapak KS ini dengan tinggi 167 cm dan berat badan 63 kg, BMI atau IMT-nya atau indeks massa tubuhnya 22,5 dan ini masuk normal. Ini akan otomatis by system akan keluar. Jadi Bapak, Ibu, Ayah hanya cukup insert atau mengisi data yang sebelah kiri, maka data yang sebelah kanan akan dikeluarkan oleh si sistemnya. Kalau ada kesalahan data, Bapak, Ibu bisa melakukan edit data dini. Maaf. Kemudian lanjut kepada isi data Ibu, sama ketentuannya seperti tadi, nanti by system sebelah kanan akan keluar datanya. Dan ternyata di sini ibunya ada overweight. Ya, jadi ini sebenarnya bisa menjadi satu indikator dalam keluarga secara keluarga inti ya, Bapak, Ibu, anak, apakah di keluarga Bapak atau Ibu ada yang kekurangan berat badan, ada yang kelebihan berat badan, atau bahkan obes ya. Ini bisa menjadi suatu pengingat juga bagi orang dewasanya. Kalau saya ingin anak saya IMT-nya normal, maka saya nggak boleh kurang gizi, atau saya juga harus menjadi contoh, IMT saya harus normal misalnya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat juga bagi orang tua ya, bagi orang dewasa, bagi ayah ibunya atau bagi bapak ibu guru yang juga punya putra dan putri bahwa saya overweight ya ternyata, maka ini adalah aplikasi yang juga secara sinergis mengingatkan kepada orang dewasa menjadi role model yang baik. Oke. Ini ada data anak, data yang terakhir di sini data anak ya. Kemudian oh ya jangan lupa setiap data nanti disimpan karena kalau tidak disimpan tidak bisa lanjut. Jadi di sini ada nama atau inisial, tanggal pengukurannya kapan, tanggal lahirnya kapan. Ini UDEMA ya maksudnya ya? Edema itu penumpukan cairan. Ya, ada penumpukan cairan atau tidak. Karena ini salah satu indikasi kekurangan gizi atau gizi buruk ya. Adalah adanya UDEMA. Sehingga nanti ada keluar warning di sini ya. Kemudian diisi jenis kelamin laki-laki atau perempuan, posisi pengukuran berbaring atau berdiri. Kenapa ada yang berbaring dan berdiri? Karena ada anak-anak mungkin yang belum bisa berjalan ya, atau sedang ya, jadi mengukurnya dengan panjang badan gitu ya. Ini kan tidak ada batasan usia anaknya sebenarnya ya, jadi bisa jadi dari umur 1 tahun misalnya belum berjalan, jadi dia diukur dengan berbaring.
data untuk anak-anak tinggi badan berat badan kalau misalnya tidak ada data tidak diukur di rumah bisa menggunakan data terakhir dari KMS atau Kartu Menuju Sehat yang di Posyandu atau data terakhir dari dokter anak atau dari dokter puskesmas yang terakhir memeriksa anak tersebut ya nanti akan keluar datanya posisi pengukurannya akan keluar kemudian ada udema atau tidak nanti akan keluar datanya. Nah untuk anak menggunakan standar penghitungan dengan Z-score ini adalah rekomendasi dari WHO atau WHO. Nanti keluar kalau berat badan, tinggi badan atau BB per U, misalnya berapa. Nanti ini akan dikalkulasikan oleh sistem. Jadi ini Bapak tenang saja bahwa ini akan keluar by sistem, bukan. Jadi kalau sudah mengisi data tadi yang sebelah kiri, maka by system akan keluar seperti ini. Dia akan bilang kalau berat badan anak sesuai umurnya sesuai, maka dia akan normal. Berat badan anak menurut tinggi badannya normal, maka dia akan normal. Karena berat badan menurut tinggi badan ini yang menentukan status gizi anak. Apakah anak itu normal, apakah anak itu kurang berat badannya, atau dia wasting ya, berat badan kurang, atau dia severely wasting, jadi gizi buruk ya, atau dia obese, atau dia overweight misalnya. Ya, jadi di sini nanti akan keluar. Termasuk juga dengan berat badan menurut umur. Jadi yang dipakai status gizi, indikator status gizinya adalah berat badan menurut si tinggi badannya. Ya. Tapi tetap kita membutuhkan data berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur ya, untuk mengetahui apakah sesuai dengan umur si anak tersebut. Nah, kemudian nanti diukur juga di BMI atau IMT-nya menurut umur. Ya. Dan ini nanti rekomendasi kalorinya. Jika anak Bapak, putra-putri Bapak atau Ibu disebutkan tadi ada underweight, kekurangan, maka nanti akan direkomendasikan berapa yang sebaiknya dikonsumsi gitu ya. Oke. Kemudian harusnya tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, aktivitas fisiknya berapa. Ya. Nah ini rekomendasi asupan sorry, ya maaf yang tadi rekomendasi tinggi badan berat badan ya. Nanti kemudian ini rekomendasi asupan kalori hariannya. Misalnya kalau ada kekurangan maka harus menambah asupan. Apa yang harus ditambah? Nanti di sini ada keterangannya. Oh harus ditambah makanan pokoknya sekian ons, proteinnya sekian ons, buahnya, sayur dan produk olahan susu misalnya. Atau di sini ada juga kalau misalnya anak yang overweight atau obesitas ada saran untuk meningkatkan aktivitas fisik harian. Ini tadi permainannya sudah ya, permainan tentang permainan ini untuk menilai keragaman pangan. Ya ini adalah salah satu contoh. Jadi ini nanti tinggal di drag aja Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah masuk ke piringku.id ada permainan, tinggal di drag apa ya? Dipindahkan, digeser gitu ya. Atau diklik ya, Mbak Reta ya. Diklik aja ya. Diklik nanti akan keluar diklik nanti akan keluar biskuit. Ya, kemudian oh saya makan kacang panjang, diklik kacang panjang, saya makan kangkung, diklik kangkung dan seterusnya. Kemudian disubmit untuk mengetahui apa tadi yang disebutkan Dokter Rina tentang kearagaman pangan. Nah, misalnya tadi ini diklik 4 macam ya, ada biskuit, ada kacang panjang, ada jeruk, ini apa yang tengah? Ini apa ya? Blimbing ya, blimbing. Terus yang ini apa ikan nih? Cumi. Nah, ini cumi ya. Nah, ini kemudian disubmit. Nah, ketika disubmit akan keluar hasilnya seperti ini. Nilai keragamannya ternyata dinilai oleh sistem hanya 4. Kenapa 4? Sistem ini menilai makanan pokoknya ada, tadi ada biskuit, sayuran hijaunya ada kacang panjang, dagingnya ada diwakili oleh cumi sebagai bukan daging punya protein hewani diwakili oleh si cumi. Kemudian telur dia tidak ada, buah dan sayur yang kaya vitamin A tidak ada walaupun tadi ada buah dan buah yang kaya vitamin C ya. Nah kemudian kalau tidak kaya dengan vitamin A maka dia lain. Kenapa dimasukkan vitamin A? Karena salah satu kejadian malnutrisi yang triple burden tadi salah satunya malnutrisi defisiensi mikronutrien adalah defisiensi vitamin A. Jadi mengapa sini dimasukkan salah satunya adalah vitamin A sebagai indikator. Kemudian di sini ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu dimaksud tadi kacang polong, kacang tanah, kacang kedelai misalnya itu tidak ada. Yang ada kacang panjang. Kacang panjang bukan kacang-kacangan tetapi dia adalah sayuran hijau itu ya. Kemudian nanti kalau yang tidak ada dia akan keluar cross warna merah ya, jadi tidak ada. Maka nilai keragamannya yang dihitung adalah yang hijau. Makanan pokok 1, sayuran hijau 2, daging 3 dan buah-buahan lain ada 4. Nilai keragamannya 4. Artinya apa? Nilai keragaman 4 nanti saya nah ini saya kembali lagi ke slide-nya Dokter Rina. Keragaman pangan pada bayi dan anak. Jadi mengikuti usianya. Kalau 6 sampai 24 bulan keragamannya seharusnya ada 1 sampai 8. Sampai 5 tahun, kita bicara balita ya, anak PAUD tadi 1 sampai 9.
Jadi secara individu, skor keragaman diet atau keragaman pangannya adalah yang diharapkan yang baik adalah 6 minimal. Jadi kalau ini tadi nilainya 4, maka dia masuk kategori sedang gitu ya. Nggak terlalu baik tapi nggak jelek juga gitu. Maka rekomendasinya adalah keragamannya ditingkatkan. Nah, ini adalah menu permainan. Kemudian kalau menu resep isinya tentunya daftar resep makanan yang sehat ya. Makanan yang sehat ini nanti di dalamnya lebih saya gini, pastel yang sehat itu seperti apa, berapa kandungan minyaknya misalnya dan seterusnya. Kemudian kalau nanti contoh makanan sarapan seperti apa ya, contoh makan malam, makan siang, selingan seperti apa, tinggal diklik. Tapi kami hanya memberikan beberapa repositori ya, baru beberapa. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih lengkap lagi. Nah ini misalnya tadi ada menu sayur sop. Nah sayur sop itu yang disarankan menunya apa saja, bahannya apa saja misalnya. Jenis makanannya lebih baik dia dikonsumsi sebagai sarapan, makan siang, makan malam atau selingan. Yang disarankan adalah yang ditebalkan ya. Jadi disarankan makan menu-menu makan sarapan dan sebagai makan malam, misalnya seperti itu ya. Nilai keragamannya untuk sayur sop 4 dari 9 ini masih terhitung sedang. Sehingga untuk melengkapi supaya dia menjadi cukup ditambah 2 kan ya harus ada 6, maka perlu ditambahkan buah-buahan misalnya. Yang kaya akan vitamin A dan juga buah-buahan jenis lainnya, sehingga nanti memenuhi kriteria 6 dari 9. Kemudian ada cara masaknya, cara masak yang bersih dan yang aman ya tentunya. Kemudian ini ada informasi dari kandungan zat gizi makronya, karena tadi yang penting dalam tumbuh kembang anak adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Nah ini tadi keragamannya. Ini adalah contoh-contoh kelompok makanan pokok yang ada di dalam sistem kami. Dan ini nanti akan direcord atau dicatat sebagai riwayat keragaman makanan. Misalnya ini ada anak SA, tanggal 25 Desember, dia berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari 7 bahkan ya. 7 dari 9. Berarti anak ini makanannya sudah baik. Bapak Ibu bisa melihat centang hijau ini dihitung sebagai suatu bentuk keragaman. Dia yang kurang hari itu telur dan kacang-kacangan misalnya. Maka bisa dilengkapi di menu berikutnya. Oh, kemarin anak saya udah makan daging. Hari ini saya mau kasih dia telur. Atau hari ini saya mau kasih dia ikan gitu kan. Jadi dari hari ke hari pun bervariasi. Dalam satu hari pun menunya bervariasi. Diharapkan nanti kecukupan zat gizinya bisa terpenuhi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ketidakjelasan, mungkin bisa langsung praktek di piringku.id. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.